Sebagai pemateri pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu evaluasi pembelajaran dan tujuan dari evaluasi pembelajaran, serta jenis atau bentuk pelaksanaan evaluasi pembelajaran di sekolah dasar. Pengertian evaluasi pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis, berkelanjutan, dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan, dan penetapan kualitas dalam arti dan nilai pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu, sebagai bentuk pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan keefisienan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Yang baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian dalam pembelajaran tersebut. Jenis atau bentuk pelaksanaan evaluasi di SD itu ada 3. Yang pertama, ulangan harian. Yang kedua, pemberian tugas. Dan yang ketiga, ada ulangan umum. Yang pertama ada ulangan harian. Ulangan harian atau yang dikenal juga sebagai tes formatif. Jenis evaluasi ini biasanya digunakan untuk mengukur tingkat belajar siswa dalam satu atau beberapa pokok bahasan tertentu. Yang kedua ada pemberian tugas. Jenis evaluasi ini bermanfaat bagi siswa agar siswa menjadi lebih aktif berusaha mencari solusi atas masalah atau tugas yang dihadapinya. Yang ketiga, ulangan umum. Jenis evaluasi ini biasanya dilaksanakan pada setiap akhir semester. Sekian materi yang bisa saya jelaskan dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Bariyah. Di sini saya sebagai pemateri kedua dan di sini juga saya akan menjelaskan mengenai alat dan teknik evaluasi serta komponen dan jenis tes pengajaran. Alat dan teknik evaluasi yakni terbagi atas 2. Yang pertama teknik tes dan yang kedua non-tes. Teknik tes juga terbagi atas 3. Yang pertama teknik tertulis, yang kedua teknik lisan, dan yang ketiga teknik tertulis dan lisan berupa keterampilan, kesenian, deklarasi, serta dramatisasi. Teknik non-tes merupakan prosedur yang dilalui untuk memperoleh gambar mengenai karakteristik minat, sikap, serta kepribadian. Alat evaluasi non-tes dapat dilaksanakan melalui pengamatan, skala, sikap, angket, atau wawancara. Alat evaluasi ini bisa digunakan untuk memperoleh informasi atau data mengenai gambaran minat, sikap, atau kepribadian si siswa. Komponen dan jenis tes pengajaran. Untuk menilai tingkat pencapaian hasil belajar siswa dalam pengajaran bahasa Indonesia, tentu saja harus berdasarkan atas ruang lingkup materi pembelajaran bidang studi yang bersangkutan. Berdasarkan ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesia, dapat kita aplikasikan cakupan pengajaran bahasa Indonesia ke dalam 3 komponen, yakni yang pertama komponen kebahasaan yang meliputi tes struktur kata atau tata bahasa, serta tes kosakata. Yang kedua, keterampilan berbahasa, yakni meliputi tes keterampilan reseptif atau tes menyimak dan teks membaca, serta tes keterampilan produktif atau tes berbicara dan tes menulis. Yang ketiga, kesastraan secara skematis yang meliputi tes teori dan kesejahteraan sastra serta tes apresiasi dan apresiasi sastra. Sekian, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemakalah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Nur Azza Adilah sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang evaluasi pengajaran bahasa di sekolah dasar. Ketika menjadi guru, maka dalam melaksanakan evaluasi,
guru harus paham bahwa evaluasi kelas merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-langkah perencanaan, penyusunan alat penilaian, pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti untuk menunjukkan pencapaian hasil belajar siswa, pengolahan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa yang dilakukan melalui beberapa teknik. Evaluasi hasil belajar oleh guru dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses kemajuan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Evaluasi belajar digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi siswa, bahan penyusun laporan kemajuan belajar, memperbaiki proses pembelajaran. Untuk dapat mencapai hasil evaluasi yang optimal, guru harus menyediakan dan mengkomunikasikan hasil evaluasi kelas serta umpan baliknya secara periodik kepada orang tua atau wali untuk mempertahankan atau meningkatkan hasil belajar siswa. Setiap upaya guru di dalam kelas harus diarahkan pada satu tujuan, yaitu membantu siswa belajar agar terjadi perubahan perilaku yang signifikan ke arah pencapaian kompetensi setiap mata pelajaran. Menurut Hill dan Rupchich serta Rothman dalam Swandi, dalam konteks pembelajaran bahasa, penilaian holistik berpandangan bahwa unsur-unsur bahasa serta keempat keterampilan bahasa, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, merupakan kemampuan berbahasa yang terpadu atau saling berkaitan erat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun alat evaluasi pengajaran bahasa. Yang pertama, kemampuan bahasa. Yang kedua, komponen pembelajaran bahasa. Dan yang ketiga, hakikat belajar bahasa. Saya Elza Zairima dari pemateri keempat. Di sini saya ingin melanjutkan pembahasan materi selanjutnya, yaitu mengenai B, alat penilaian tes. Yang pertama ada tes berbicara. Tes berbicara dimaksudkan untuk mengukur kemampuan bahasa lisan anak dalam mengucapkan bunyi bahasa, menyampaikan ide, pikiran, dan perasaannya ketika berkomunikasi dengan orang lain. Tes yang dapat digunakan dalam tes berbicara yaitu ucap ulang, uraian lisan, membuat atau menjawab pertanyaan dari suatu wacana, percakapan, diskusi, mendeskripsikan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tes membaca. Tes yang dapat digunakan dalam tes membaca antara lain menjawab dan mengajukan pertanyaan dari isi wacana. Yang ketiga, tes menulis. Tes ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan siswa dalam melambangkan unsur-unsur bahasa dan keterampilannya menuangkan ide, gagasan, dan perasaan secara tertulis, merangkum karangan, memfrase, menyusun karangan sederhana, menyunting atau memperbaiki karangan, menanggapi secara tertulis suatu karangan. Selanjutnya yaitu C, alat penilai non-tes. Yang pertama ada pengamatan. Pengamatan yaitu pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat perilaku siswa. Pengamatan harus terencana dan terarah. Yang kedua ada wawancara. Pengumpulan informasi yang dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang disusun secara sistematika kepada siswa secara individual dan mencatat jawabannya. Pertanyaan diajukan berupa penilaian dan tanggapan siswa, kemajuan belajar yang diperolehnya atau kegiatan yang dialaminya, usaha-usaha yang dilakukan siswa, serta masalah yang dihadapi dan cara mengatasinya. Yang ketiga, tugas. Penilaian kemajuan dan hasil belajar siswa melalui pengerjaan tugas atau suatu proyek tertentu. Secara individual atau kelompok, siswa diminta melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan suatu topik atau kegiatan tertentu. Yang keempat, portofolio. Secara harfiah artinya kumpulan hasil pekerjaan. Dalam penilaian, istilah portofolio diartikan sebagai pengumpulan informasi mengenai perkembangan dan kemajuan, tanggapan, serta sikap siswa melalui kumpulan hasil pekerjaan siswa. Selanjutnya D, pelaksanaan evaluasi bahasa. A. Pada awal pembelajaran menginformasikan kepada siswa tujuan dan hasil pembelajaran yang diharapkan. B. Melakukan identifikasi rata-rata kemampuan anak dalam membaca dan menulis. C. Di sela-sela pembelajaran dilakukan pengamatan yang berkaitan dengan sikap, tanggapan, usaha-usaha, kesulitan, dan kemajuan belajar siswa baik secara individual maupun klasikal.
D. Memberikan tugas 3 buah bacaan wajib dan bacaan bebas dalam 1 semester. E. Secara berkala, karangan atau tulisan siswa yang menurut siswa sendiri baik dapat dipajang di dinding kelas. F. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, berdasarkan itu semua dilakukan refleksi dan penilaian diri.